Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nursingpedia. Baiklah teman-teman pejuang CPNS, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal latihan CPNS, tes wawasan kebangsaan, pilar negara. Baik, sebelum kita ke pembahasan soal, silahkan bagi teman-teman yang baru gabung untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya. Baiklah, langsung saja kita ke soal nomor 1. Makna yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama adalah A. Motivasi spiritual, B. Pernyataan kemerdekaan, C. Motivasi terhadap kemerdekaan, D. Tujuan dan cita-cita negara, atau E. Susunan negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah C. Motivasi terhadap kemerdekaan. Makna alinea pertama pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki dalil objektif bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa penghayatan untuk melepaskan diri dari penjajahan adalah motivasi terhadap kemerdekaan. Soal berikutnya, soal nomor 2. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. Atau E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga Indonesia. Nah, jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 adalah E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Hubungan pokok pikiran pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Selanjutnya soal nomor 3. Secara konstitusional, negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menyatakan tentang A. Negara Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik. B. Kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan undang-undang. C. Negara Indonesia adalah negara hukum. D. Presiden memiliki kekuasaan eksekutif. Atau E. Bentuk susunan negara Indonesia adalah republik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah C. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 menerangkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Soal berikutnya, soal nomor 4. Esensi pilar kebangsaan dalam memahami keberagaman sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2 adalah A. Menghormati keberadaan suku budaya sebagai kesatuan. B. Negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. C. Keberadaan masyarakat adat harus diatur dan diperhatikan dalam sistem pemerintahan. D. Kebijakan untuk melestarikan budaya menjadi kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Atau E. Keberadaan adat istiadat di wilayah NKRI harus dilindungi oleh negara. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 adalah B.
negara mengakui kesatuan hukum adat yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B ayat 2 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Dan soal terakhir, soal nomor 5. Pancasila mampu menjadi pilar sekaligus filter bagi perkembangan negara pada era saat ini. Sikap yang sesuai dengan Pancasila terhadap arus perkembangan globalisasi adalah A. Menjalin komunikasi terbuka terhadap negara asing untuk kepentingan negara. B. Berkiprah di luar negeri demi memajukan negara Indonesia. C. Menolak penjaminan HAM karena sering terjadi pelanggaran. D. Berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan sesuai prinsip humanity. Atau E. Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 5 adalah E. Memanfaatkan teknologi untuk membangun martabat bangsa. Sikap cerminan masyarakat yang harus dihadirkan dalam menggunakan segala perkembangan teknologi, informasi, dan arus globalisasi demi membangun martabat bangsa. Demikianlah pembahasan soal tes wawasan kebangsaan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman pejuang CPNS tahun ini. Dan saya doakan semoga teman-teman bisa lulus CPNS tahun ini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.